Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru ya terkait jelang tanggal ya 23 Februari 2023. Mungkin banyak yang mempertanyakan apalagi admin ya di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Jangan salah. Di tanggal 23 Februari 2023 itu kita mengacu di jadwal resmi Panselnas yang pernah diposting di portal PPPK Guru Kemendikbud. Di situ tertulis tanggal 23 Februari 2023 itu pengumuman ya untuk kelulusan P1, P2, P3, P4. Admin tidak peduli apakah nantinya jadwal berubah atau tidak, yang jelasnya kita masih berdasarkan di jadwal tersebut kecuali kalau ada perubahan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita tidak bisa memungkiri bahwa fix 100% jumlah P2 dalam satu instansi itu sangat berpengaruh terhadap penempatan untuk pelamar prioritas 3. Kenapa? Karena P2 ini adalah menjadi sasaran atau target utama pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk dituntaskan di seleksi observasi. Alasan utamanya apa? Alasan utamanya karena P2 itu adalah THK2 Bapak Ibu ya. THK2 dulu itu dikenal istilah kategori 2. Itu masih ada sebahagian di Indonesia Bapak Ibu ya. Itu masih ada sebahagian kategori 2 yang belum terangkat seluruhnya menjadi PNS. Padahal usianya itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Usia sudah semakin tua Bapak Ibu ya. Ada kemudian juga masa kerja juga semakin lama. Dan ini THK2 itu akan menjadi prioritas utama di seleksi observasi nantinya. Tentunya dengan misalkan lebih banyak P2 dalam satu instansi, maka itu akan mempengaruhi besar kecilnya peluang lolos P3, lolos P3K Guru 2022 jika kita hitung-hitungan di atas kertas. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya bahwasanya jelang tanggal 2-3 Februari 2023 jumlah P2 pengaruhi kelulusan guru P3K di penempatan P3K guru. It's okay ya. Di sini dikatakan bahwasanya observasi diikuti THK2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas ya. Nah, THK2 ini jangan salah, THK ini masa kerjanya sudah sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Usianya juga sudah sangat tua. Ya, untuk THK2 untuk kategori guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Oleh karena itu, THK2 ini akan menjadi prioritas utama untuk penempatan nantinya melalui observasi. Penuntasannya ya, karena sudah tidak terlalu banyak ya. Artinya tidak terlalu banyak lagi ya stoknya, karena kenapa? Sudah banyak, sebahagian besar THK2 itu sudah terangkat di tahun 2013, 14, 15, 16 Bapak Ibu. Jadi hanya sebagian kecil yang tersisa di observasi P3K ini, sehingga akan menjadi prioritas utama. Nah, ini sangat mempengaruhi. Banyak sedikitnya P2 dalam satu instansi itu tentunya berpengaruh besar kecilnya peluang bagi P3 untuk lolos Pak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan pelamar P2 tentunya menjadi prioritas utama di observasi karena alasan pengabdian yang sudah lama dan faktor usia Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat simulasinya sebentar Bapak Ibu ya. Akan ada simulasinya kami sajikan di sini. Nah, contohnya di sini misalkan ya, ini Bapak Ibu ya. Silahkan komen di kolom komentar ya terkait dengan apa yang kami sampaikan di sini. Di sini dikatakan jika di sekolah ya ada satu formasi Bapak Ibu ya aja. Nah, seperti itu ya, jika di sekolah ada satu formasi dan ada dua pelamar ya, masing-masing satu P2, satu P3, sama-sama ikut observasi. Misalkan seperti itu ya. Hasil observasi sama-sama bagus. Meski nilai P3 lebih baik, lebih di atas, tetapi untuk penempatan itu mendahulukan P2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ilustrasinya. Kalau P2 bersaing langsung dengan P3, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini.
Nah, di seleksi observasi, Bapak Ibu perlu ketahui, kunci mengunci formasi itu relatif. Dan perpindahan formasi itu sangat memungkinkan. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan formasi dari sekolah lain itu dipindahkan ke sekolah yang membutuhkan. Dengan asumsi bahwa sekolah tersebut itu ada guru P2 atau P3 yang memiliki nilai terbaik di antara yang ikut observasi, sehingga terjadinya perpindahan formasi itu sangat memungkinkan Bapak Ibu. Dan ini sudah pernah juga dibahas oleh Bapak Andika Ganendra ya di Sapa GTK. Bapak Ibu bisa cek di kanal YouTube-nya Kemendikbud RI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya bahwasanya untuk seleksi observasi itu kunci mengunci formasi itu relatif Bapak Ibu ya, dan perpindahan formasi itu sangat memungkinkan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini, kelulusan P3K menjadi ASN, penempatan bisa di sekolah induk dan non induk, tergantung peta penempatan Bapak Ibu ya. Peta penempatan dari siapa? Peta penempatan dari Panselnas, Kemendikbud dan Panselda. Perlu Bapak Ibu ketahui, meskipun Bapak Ibu itu lolos ya observasi, tetapi terkait dengan penempatan itu nantinya diatur oleh 3 ya. Yang pertama itu Panselnas, Kemendikbudristek dan Panselda ya. Panselda ini mengusulkan penempatan berdasarkan urutan nilai terbaik. Itu tertera di Juknis Bapak Ibu ya. Tertera di Juknis P3K Guru tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Jadi untuk Panselda, usulan penempatan itu berdasarkan urutan nilai terbaik atau nilai tertinggi. Itu ada di Juknis P3K Guru, dan tentunya rata-rata rekan-rekan guru pasti sudah ketahui ini. Jadi bukan lagi rahasia Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan akan ada peringkingan nilai terbaik untuk P2 dan P3 dan disesuaikan banyaknya sisa formasi P3K untuk V2 dan P3 Bapak Ibu ya. Jadi nantinya akan ada urutan ya, istilahnya urutan nilai tertinggi. Nah, misalkan formasinya 10 ya, formasi observasi 10 untuk P2 dan P3. Setelah itu nantinya pelamarnya itu 15. Nantinya itu akan diurut 1 sampai 10. 1 sampai 10 inilah nantinya akan mengisi formasi untuk V2 dan P3. Yang 5-nya ini tidak lolos karena memang formasi yang tersedia adalah 10 dan diurut berdasarkan peringkat terbaik ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya pelamar prioritas 2 itu menjadi target penempatan di observasi ya. Tidak bisa dipungkiri karena target pemerintah memang menuntaskan 100% seluruh kategori 2. Sedangkan P2 itu yang masuk dalam P2 itu adalah THK 2 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi ya seperti itulah. Nah, seperti ini ya, misalkan ya, sisa formasi instansi berlebih. Kalau misalkan dalam instansi Bapak Ibu itu sisa formasinya berlebih, maka Bapak Ibu akan sangat beruntung. Karena otomatis Bapak Ibu itu akan masuk dalam kategori status aman. Kenapa seperti itu? Misalnya kan di sini sisa formasi mapelnya 700. Prioritas 2 itu 5 Bapak Ibu ya. Jadi kemudian guru honorernya itu negeri untuk kategori 3 P3 itu 600. Berarti 605. 605 ini kalau diurut itu akan diangkat semua karena sisa formasi di instansi berlebih Bapak Ibu ya. Makanya masuk dalam kategori status aman. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu ketahui mendapat peringkat terbaik per mapel ya. Misalkan di sini sisa formasi guru kelas itu 20. Jumlah P2 2, jumlah P3 200 ya. Berarti ini yang P2 ini langsung otomatis ya. Otomatis ketika memenuhi persyaratan maka otomatis dia lolos ya. Nah, jadi sisanya nanti ini sisa formasi 18 akan diurut lagi peringkat terbaik 1 sampai 18 dari jumlah P3 ini. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa misalkan di sini ada satu sekolah, kemudian ada 4 guru yang melamar, ada 2 formasi. Nah, setelah observasi ceritanya ini nilainya oke semua. Nah, dilihat dulu statusnya apa. Ternyata dari keempat guru ini
Pak Mamat ini ternyata adalah P2. Maka secara otomatis Pak Mamat akan mengisi formasi sepanjang ijazahnya linear dengan formasi tersebut dan memenuhi syarat setelah observasi. Pak Mamat ini langsung ya menjadi ASN, lolos mengisi satu formasi karena dia adalah P2. Nah, yang P3 ini akan dilihat nilai akhirnya, usianya dan masa kerjanya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya, bahwasanya P2 itu sangat mempengaruhi kelulusan P3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.